Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Saputra dengan NIM 230211411721. Di sini saya akan menjelaskan refleksi pengalaman belajar mata kuliah pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru dengan refleksi mata kuliah Computational Thinking, topik 1, pendalaman pemahaman Computational Thinking. Review pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Dengan mempelajari topik 1 Computational Thinking, saya dapat menjelaskan apa itu Computational Thinking dan apa yang bukan Computational Thinking. Menjelaskan mengapa Computational Thinking diperlukan sebagai salah satu kemampuan dasar lintas mapel di era digital. Menjelaskan 4 fondasi keterampilan dasar Computational Thinking yang tidak terpisahkan, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Pertanyaan kedua, pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya pelajari pada topik 1 Computational Thinking berguna dan menarik karena mempelajari tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking. Pemahaman ini diperlukan oleh calon guru supaya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan ketiga, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna? Setelah mempelajari topik 1 Computational Thinking, saya tidak memiliki pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna, karena saya meyakini bahwa semua pengalaman belajar pada topik 1 ini menarik dan berguna. Pertanyaan keempat, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Setelah mempelajari topik 1 Computational Thinking, dalam konteks sebagai calon guru, saya tidak memiliki pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna, karena pada topik ini sangat menarik dan berguna bagi saya. Yang selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Pertanyaan pertama, apa yang telah terjadi? Topik 1 Computational Thinking berisikan tentang pendalaman pemahaman Computational Thinking. Pada tahap mulai dari diri, saya menjawab 4 pertanyaan terkait pengenalan Computational Thinking. Pada tahap eksplorasi konsep, saya membaca penjelasan tentang definisi Computational Thinking, mengapa Computational Thinking itu penting, 4 fondasi Computational Thinking yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Selanjutnya pembentukan disposisi Computational Thinking dan apa yang perlu dilakukan untuk dapat mengajarkan Computational Thinking dengan mengintegrasikan ke mata pelajaran masing-masing calon guru. Setelah itu, saya mengerjakan lembaran pekerja mahasiswa. Pada tahap ruang kolaborasi, saya bersama rekan sekelompok saling sharing, diskusi, tukar pendapat tentang pemahaman terhadap Computational Thinking. Hasil diskusi dicatat dalam lembar kerja yang sudah disediakan di LMS. Pada tahap demonstrasi kontekstual, saya bersama rekan sekelompok melakukan presentasi hasil diskusi pada ruang kolaborasi. Pada tahap elaborasi pemahaman, saya membuat pertanyaan tentang konsep computational thinking yang masih belum dipahami. Setelah itu, didiskusikan dengan dosen maupun rekan mahasiswa lainnya. Pada tahap koneksi antar materi, saya menjawab 2 pertanyaan terkait contoh hubungan computational thinking dengan kehidupan sehari-hari dan penerapan computational thinking pada mata pelajaran. Pada tahap aksi nyata, saya melakukan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang disajikan di LMS. Pertanyaan kedua, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Topik 1, Computational Thinking yang sudah dipelajari dapat terjadi karena penting sebagai calon guru untuk memahami konsep dasar Computational Thinking dan 4 fondasi Computational Thinking sehingga dapat menemukan unsur Computational Thinking dalam kehidupan sehari-hari dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari menggunakan Computational Thinking. Selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Pertanyaan pertama terkait artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Terdapat 3 artefak, yaitu yang pertama ruang kolaborasi berupa file PDF yang berisi penjelasan tentang definisi computational thinking, 4 fondasi computational thinking, manfaat computational thinking, dan penerapan fondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Berikut link file PDF ruang kolaborasi yang saya taruh pada link Google Drive. Selanjutnya yaitu koneksi antar materi berupa file PDF yang berisi jawaban dari pertanyaan contoh hubungan CT dengan kehidupan sehari-hari dan penerapan CT pada mata pelajaran.
Berikut link file PDF koneksi antar materi. Selanjutnya, yang artefak ketiga yaitu pada aksi nyata berupa file PDF yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan reflektif yang disajikan di LMS. Berikut link file PDF aksi nyata. Pertanyaan kedua, mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini saya pilih karena sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan baru yang saya terima. Melalui artefak ruang kolaborasi, saya memahami penjelasan tentang definisi computational thinking, 4 fondasi computational thinking, manfaat computational thinking, dan penerapan fondasi computational thinking dalam kehidupan sehari-hari. Melalui artefak koneksi antar materi, saya dapat memahami contoh hubungan computational thinking dengan kehidupan sehari-hari dan penerapan computational thinking pada mata pelajaran. Melalui artefak aksi nyata, saya dapat menjawab pertanyaan reflektif terkait computational thinking. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya yaitu pada koneksi antar materi, karena terdapat contoh hubungan computational thinking dengan kehidupan sehari-hari dan penerapan computational thinking pada mata pelajaran. Yang selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan yang akan saya lakukan adalah menerapkan computational thinking pada mata pelajaran sehingga peserta didik merasa terbiasa menggunakan computational thinking dalam pembelajaran. Selain itu, terdapat tadi konsep dasar CT, kemudian 4 fondasi CT, yaitu bisa saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Baik, demikian hasil refleksi pengalaman belajar mata kuliah computational thinking pada topik 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.